Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah Jemaat GPDI Situbondo. Kita bertemu lagi dalam acara sarapan makanan rohani yang sesungguhnya buat hati. Pagi hari ini saya akan bawakan tema yaitu kehidupan yang bersinar. Kita mau baca dulu dalam satu kisah jemaat mula-mula, yaitu pada Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Demikian, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Lalu ayat yang ketujuh, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ada satu kisah bagaimana jemaat yang mula-mula ketika ada dalam masa pertumbuhan, satu saat terjadi perpecahan, ada gesekan ya. Ada benih-benih perpecahan, dan perpecahan itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar kita sudah banyak membaca kisah bagaimana rasul-rasul demikian kuat ya menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Tetapi ini perpecahan dari dalam. Karena apa? Karena timbul iri ya. Ada satu diistilahkan ada 2 faksi yang ada di situ, dan itu menimbulkan rasa tidak enak ya, dan menimbulkan perpecahan. Justru di saat-saat seperti itulah kemudian kita melihat justru dalam gesekan seperti itu kita melihat bahwa rasul-rasul itu memilih 7 orang ya, 7 orang pelayan-pelayan yang melayani meja, yaitu untuk melakukan pelayanan, dikatakanlah pelayanan secara jasmani, dan rasul-rasul itu mengambil bagian dalam pelayanan rohani. Nah, kita tahu bahwa dalam segala situasi, baik masa-masa ini yang dikatakan masa kegelapan, masa sulit ya, yakinlah bahwa Allah turut bekerja, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala perkara ya, seperti yang ada dalam jemaat mula-mula ini. Nah, oleh karena gesekan, oleh karena perpecahan, oleh masa kegelapan, dikatakan ada goncangan, memunculkan potensi-potensi yang selama ini di bawah permukaan ya, tetapi karena masalah ini muncul orang-orang yang akan bersinar untuk menjadi saksi untuk tersebarnya Injil ke berbagai penjuru dunia. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu ya, dimana kita ada di goncangan. Kita hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun 7 bulan ada dalam masa-masa ketidakpastian ya, menimbulkan keraguan apa yang akan terjadi selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan selanjutnya. Tetapi yakinlah ya, bahwa tetap percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjadi bersinar ya, untuk menjadi orang-orang yang bersinar. Nah, ini dibutuhkan syarat-syarat yang tadi dalam ayat 3 dikatakan 1, yaitu yang terkenal baik, orang yang terkenal baik, bukan baik karena dikenal dunia dermawan, suka membagi-bagikan harta,
atau perbuatannya yang manis, bukan itu ya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang terkenal baik karena karakter Kristus, ya. Karakternya itu teruji melewati waktu yang panjang dan dalam kondisi yang dikatakan ekstrim, dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang dalam kegelapan seperti ini. Nah, di sanalah orang-orang ini dikatakan baik, ya, karena mereka satu, tahan uji terhadap apa? Terhadap hal-hal yang saya katakan tadi ekstrim. Kita mau baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Demikian, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Paulus mengatakan demikian, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Inilah salah satu bentuk bagaimana kita bisa tahan uji terhadap saya katakanlah bermegah, yaitu kesombongan, ya. Dikatakan di sini tadi, jangan senang kalau orang memuji diri kita. Nah, di sanalah kita harus berawas-awas, waspada, ya. Dengan pujian orang tentu itu bukan terus membuat kita makin tinggi naik, ya, tapi justru itulah kita harus koreksi diri, ya. Tuhan sendiri katakan justru dalam kesulitan itulah kita dapat bermegah, seperti yang Rasul Paulus katakan, semua yang diperoleh Rasul Paulus dulu itu dianggap sampah karena dia ingin bermegah di dalam Tuhan, ya. Jadi satu yaitu tahan uji dalam kesombongan. Bagaimana mungkin, ya, kita dilibatkan dalam satu pelayanan. Apakah kita ketika melayani dan banyak orang memuji, kita akan lupa bahwa segala sesuatu itu, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, ya. Kita mau belajar tetap rendah hati, bahwa kalau kita bisa, semuanya itu adalah karena Tuhan Yesus sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Dan tahan uji berikutnya tadi terhadap kesombongan. Sekarang tahan uji di dalam hal perpecahan. Bagaimana kalau kita mengalami satu gesekan dengan teman, ya, dengan teman-teman sepelayanan, dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kita masih bertahan di dalam Tuhan Yesus? Itu akan memerlukan waktu, ya, memerlukan proses. Dan tahan uji di dalam pukulan atau terpaan atau kesengsaraan. Ini dapat kita baca di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4 demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, melalui kesengsaraan, satu permasalahan, ya, kita diuji. Bagaimana kita lulus, ya? Karena dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan pengharapan. Tahu puji, ya, pengharapan itu tidak mengecewakan, karena di dalam Kristus kita yakin bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak mengecewakan, ya. Segalanya baik adanya di dalam kehidupan kita. Maka melewati masa-masa ini, dalam pergumulan apapun, mungkin tentang kesehatan kita,
perekonomian kita, masa depan kita tidak tahu. Tapi yakinlah bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, ya, pengharapan itu tidak mengecewakan, ya. Pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah satu pengharapan yang ya dan amin. Tuhan katakan, ya, pasti ada jalan keluar, ya, karena karakter yang teruji itu melalui pembinaan, ya, melalui godaan dan pergumulan yang terus menerus. Itu kita akan disebut orang yang tahan uji. Kalau tidak ada permasalahan, tidak ada tantangan, kita tidak bisa disebut orang yang tahan uji. Lalu yang kedua tadi syaratnya untuk menjadi orang yang bersinar yaitu penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini sering kita dengar, ya, karena Roh Kudus itu membuat kita bertahan. Kita ingat satu kisah 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana yang sedang menanti mempelai laki-laki. Mereka yang punya minyak, yaitu Roh Kudus, itu akan bertahan, ya, ada ketahanan karena mereka memiliki persediaan, yaitu minyak. Jadi untuk menjadi orang-orang yang bersinar, ya, kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memberikan ketahanan, ya, untuk kita kuat menjadi sinar. Dan yang terakhir yaitu hikmat Allah, hikmat yang disertai oleh Roh Kudus. Inilah yang membawa kita menjadi manusia-manusia, orang-orang yang bersinar bagi sekeliling kita, khususnya di tengah kondisi yang seperti ini, ya. Beberapa hari yang lalu adik saya itu sekeluarga, ya, dinyatakan positif dan sepertinya itu lemah, ya, sehingga tidak mau makan, tidak apa yang dapat saya perbuat, ya. Saya WA, saya kirimkan tiap pagi ayat-ayat yang menguatkan, ya, untuk bertahan di dalam Tuhan, ya. Kita mau di tengah-tengah kesulitan, ya, mungkin kita juga merasa sulit, tapi kita bisa membagikan berkat untuk orang lain, ya, untuk saudara-saudara kita, untuk menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita, bahwa di tengah-tengah kegelapan ini kita masih tampil sebagai orang-orang yang bersinar, yang dipakai Tuhan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itu renungan pagi ini yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa memberkati saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, terima kasih.